teman-teman semua. I hope you guys are in a good condition. Thank you so much for joining today's session ya. Ini padahal hari-hari Sabtu nih, weekend jam 1 siang lagi. Tapi I saw a very good enthusiasm here today for sesi hari ini gitu ya. Let me share my screen. Harusnya sih sudah kelihatan ya. Mbak Dara udah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat aman, Kak. Okay, cool. Alright, so kita punya waktu sekitar berapa lama nih Mbak Dara untuk disampaikan presentasi ya? Boleh di-remind 1 jam, 30 menit? Oke, jadi untuk penyampaian materi dari Katika sendiri nanti akan 50 menit, lalu sisanya itu kita akan ada Q&A 20 menit terakhir. Oke, cool. So, nanti tolong di-infoin ke aku kalau more than 50 minutes ya. So, I'm trying to present about the material within 50 minutes. Okay. By the way, aku suka banget nih sama tema hari ini. Thank you so much for my EduSoft and then juga Women Work untuk udah ngasih aku tema yang seru banget. So this is about the understanding how to prioritize, stay persistent, but be kind to yourself juga gitu. Nah, ini memang kalau misalkan sekarang apalagi pas aku tahu juga yang join sesi hari ini nggak cuma teman-teman yang sudah ada di industri pekerjaan, tapi juga banyak juga nih teman-teman yang masih ada aktivitas di kampus gitu dan segala macam gitu. Jadi on today's session aku kepingin sekali ngebagi tiga pembahasan menarik nih. Jadi yang pertama, I wanna share everything about the background and introduction. Kita nanti akan ada seputar fun fact seru nih tentang mental health gitu. Kemudian yang kedua kita akan lebih ngebahas tentang mental health di work life ataupun di working environment. Dan yang ketiga ini goals-nya. Yang ketiga itu I want to share how to be a mental health champion. So ada 3 pembahasan yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Kita ngobrolin dulu sedikit tentang background about the mental health ya gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang ini nggak cuma dialami oleh orang-orang yang sudah berkecimpung di industri pekerjaan yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tapi bahkan teman-teman yang baru masuk industri pekerjaan pun itu juga berpotensi untuk ngalamin hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi aku suka banget pas kemarin dapat invitation untuk ini. Terus menurut aku saya juga pernah ngalamin hal yang kayak gini. I also felt mentally drop, mentally down in my job gitu ya. Jadi seneng banget bisa sharing-sharing dan semoga ini bisa jadi cara kalian untuk bisa mencegah ini untuk tidak terjadi kalau kalian masuk industri pekerjaan. Nah, yang paling sering kelihatan adalah mungkin 2 hal ya ketika kita ngerasa nggak cuma di pekerjaan tapi juga mungkin di lingkungan kampus nih sekarang. Kayak number one is actually ngerasa bahwa semua hal itu menjadi sangat penting. Ngerasa semua hal itu, semua hal itu important banget, A, B, C, D, E, semua tuh harus dikerjain, I don't know how to start it, gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal kayak gini tuh sering banget dialamin, gitu. Bahkan, I also have one of my team member, itu sering banget pernah beberapa kali cerita juga bahwa, Mbak, I have a lot of things to do, and then at that moment, I don't know where to start. Gitu. Jadi, hati-hati kalau misalkan nanti teman-teman sudah mulai memasuki fase-fase di mana a lot of things to do and then I don't know where to start. Nah, itu adalah kata kunci di mana kalian udah harus mikirin tentang your mental health juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini akan jadi kesulitan untuk fokus. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang istilahnya punya standar tinggi gitu ya, tapi kadang-kadang melakukan kesalahan yang kecil-kecil. Nah, ini tuh kadang-kadang bisa diakibatkan karena susah konsentrasi, sulit fokus gitu. Bukan berarti karena kalian tidak mampu gitu ya, don't get me wrong, tapi memang mungkin pada saat itu ada kondisi yang kesulitan untuk fokus dan kesulitan untuk konsentrasi gitu. Nah, masih kita ngobrolin tentang topik seputar mental health ya, bahwa I find a good finding from one of the website mypsychology.my, mungkin teman-teman bisa lihat ke sana ya, bahwa when they did the research and then they asked to view respondents, mereka menemukan fakta bahwa bahkan ya 1 dari 3 responden yang mereka temui itu mereka mengatakan bahwa 1 dari 3 orang tersebut mengatakan mereka mengalami mental health condition. Mereka mengalami poor mental health condition. Akibatnya adalah produktivitas terkikis, kemudian juga
terjadi penurunan kemampuan dan segala macam gitu. Actually it happened gitu. Maksudnya kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa emang kalau kita kerja kemudian kalau kita feeling burn out tuh bakal ngaruh banget ya Mbak ya gitu ya. I can say yes gitu. Kenapa? Karena sepanjang saya berkarir juga gitu ya. Buat aku my team members my team member staff is our utmost priority gitu. Jadi apapun yang dirasakan oleh team member itu menjadi prioritas kita sebagai leader gitu. Jadi kondisi mental health itu nggak bisa jangan sampai diabaikan gitu ya. Tapi memang ini benar-benar terjadi dan dampaknya tuh nggak cuma buat diri kalian aja, tapi juga buat perusahaan gitu. Nah nanti aku bakal share nih. Emang sebenarnya mental health itu ngaruh ya Mbak sama perusahaan? I can say yes. Bahkan itu bisa mengurangi revenue juga loh gitu. Nanti aku ceritain di sini. Nah kemudian ada kondisi kecemasan yang terjadi ketika kita ada di lingkungan pekerjaan juga ya, apalagi saat ini kebanyakan perkantoran gitu ya, mungkin di Jakarta, Jabodetabek, kita tuh masih saya aja nih sekarang ini di Kata.ai kami itu full WFH gitu, jadi benar-benar kami itu kerja remote, benar-benar kayak kita nggak ketemu satu sama lain, tapi kita ketemu di Slack aja gitu ya, atau di WhatsApp dan segala macam. Nah setelah pandemi situasi kemarin kejadian itu memang berdampak juga ke area mental health yang makanya topik-topik seperti itu menjadi lebih sering angkat karena banyak sekali orang-orang yang sudah mulai merasakan ini gitu ya, dan juga banyak juga perusahaan yang sudah mulai merasakan kerugian dari kondisi ini gitu. Jadi aku mau bilang bahwa kondisi mental health ini nggak cuma berpengaruh terhadap seseorang atau mental seseorang, tapi berpengaruh terhadap perusahaan gitu. Jadi if you are a founder, you need to ensure your team members mental health is in the good condition always gitu. Nah, kita masih ngomongin tentang kondisi yang tadi. Kalau tadi kita lihat dari mypsychology.my, nah sekarang ada juga nih kalau misalkan di Netherlands, kondisinya yang terjadi adalah ketidakmampuan dari pekerjaan yang terjadi selama beberapa periode itu 58%-nya bahkan disebabkan oleh mental health, bukan disebabkan oleh inability seseorang dalam hard skill-nya ya gitu, tapi 58% diakibatkan oleh kondisi mentalnya mereka gitu. Bahkan izin sakit aja itu 30-40%-nya bisa dibilang bukan karena sakit fisik gitu, tapi sakit karena kondisi mentalnya yang tidak in a good condition gitu, dan itu berakibat kepada kondisi psikis juga gitu. Tapi dua fakta ini sudah cukup untuk bisa menunjukkan kepada kita bahwa be careful with your mental health condition, especially in the working environment, because if you find that condition, you should be able to control it and then communicate to your leader, communicate to your HRD gitu-gitu. Jadi bisa diselesaikan nggak sih kondisi ini? Of course bisa gitu ya. Nah nanti kita akan bahas gimana cara bisanya gitu. Jadi ada fakta-fakta yang kita udah jabarin nih bahwa sebenarnya kondisi mental health ini lumayan berpengaruh bukan cuma untuk kondisi team member tapi juga untuk perusahaan. Nah, sekarang next-nya adalah mulai ngebahas banyak tentang mental health di dunia pekerjaan. Nah, simpelnya adalah mungkin ini aku bisa bilang nggak cuma terjadi di nggak cuma terjadi di pekerjaan kampus ya, tapi juga mungkin untuk teman-teman yang istilahnya ada di dunia pekerjaan ataupun kampus, mungkin banyak juga nih yang ngalamin kayak gini. Nah, tapi kira-kira ada beberapa kondisi yang lumayan paling sering dialami ya oleh teman-teman ataupun untuk kita semua nih yang kadang-kadang suka mengalami kondisi mental health yang kurang bagus gitu. Yang pertama adalah ngerasa lebih capek ini tuh jauh luar biasa gitu. Karena saya pernah ngalamin di kondisi bahwa apalagi I came from the tech startup company ya, yang istilahnya industri startup kan dynamic sekali ya, dynamic banget gitu. Jadi pekerjaan tuh kayaknya juga harus cepat, semuanya tuh harus kejar-kejaran gitu. Sepanjang saya bekerja mungkin saya ngerasa speed saya itu kenceng banget, cepat sekali speed saya. Jadi saya bisa ngelakuin banyak hal, saya bisa nyelesain begitu banyak pekerjaan dengan waktu yang cepat gitu, produktif sekali gitu. Nah tapi dalam satu kondisi tiba-tiba saya ngerasa bahwa
saya jadi lebih capek, saya jadi nggak bisa mikir gitu ya, saya jadi sering ngelakuin begitu banyak mistake, saya ngerasa nggak punya motivasi kenapa saya harus nerusin kerjaan saya gitu kan. Kemudian time management saya juga berantakan. Bahkan saya pernah ada di kondisi di mana dalam satu hari itu tuh saya tuh kayak cuma ngerjain 2 slide aja tuh nggak kelar-kelar gitu. Jadi bener-bener kayak kerjaan yang lain numpuk sampai-sampai saya nggak bisa selesaiin itu semua gitu. Bahkan juga saya kadang-kadang suka ngerasa nggak konsisten. Jadi kadang saya hari ini saya bisa ngerjain begitu banyak pekerjaannya efektif, tiba-tiba besoknya saya drop lagi gitu. Kemudian apalagi ditambah kondisi pandemi kayak gini ya, kita kadang-kadang ketemu sama orang juga jarang gitu. Nah, itu juga sempet tuh saya alami kondisi yang kayak gitu. Jadi apa namanya perasaannya tuh bener-bener kayak apa ya, emotionally drop, mentally drop. I can't even think about something yang visioner gitu ya, yang oke kita harus gimana nih untuk pekerjaan itu. Saya pernah ada di kondisi sejatuh itu gitu. Jadi benar-benar yang biasanya saya speed-nya mungkin 90% out of 100 gitu ya, tiba-tiba speed saya jadi cuma 50 ataupun 40 gitu. Nah, itu kan berpengaruh banget ya terhadap kondisi tim gitu kan dan segala macam. Nah, tapi kondisi-kondisi seperti inilah yang paling sering dialami oleh teman-teman yang ngerasa mental health-nya lagi kurang bagus di dunia pekerjaan gitu. Nah, kemudian kalau tadi kan lebih kita ngomongin tentang apa aja sih yang dirasain oleh teman-teman yang mungkin kondisi mentalnya jadi agak kurang bagus ya gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang paling sering dialami juga gitu. Nah, sekarang mungkin penasaran juga emang sebenarnya efeknya tuh gimana sih kalau kita punya poor mental health ya gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa ada beberapa hal yang paling sering kena dampaknya nih. Yang tadi saya bilang ya, dampak itu bukan hanya kepada seseorang yang mengalami poor mental health aja di industri pekerjaan, tapi juga untuk perusahaan. Perusahaan rugi nggak? Perusahaan bisa dibilang rugi loh, gitu ya. Kenapa? Karena dengan kondisi seseorang yang mengalami poor mental health, maka perusahaan itu juga kan jadi tidak bisa berlari sesuai dengan kondisi yang normal gitu. Kenapa? Karena ada team member-nya yang juga sedang mengalami kondisi yang tidak bagus gitu. Nah, penyebab efek yang ditimbulkan ada beberapa. Kalau misalkan seseorang yang kondisinya kurang bagus ya secara mentally, akan merasakan demotivasi yang cukup tinggi dalam dirinya. Dia benar-benar kayak ngerasa demotivated aja gitu. Jadi kayak fokusnya hilang, terus habis itu kesulitan untuk bisa mengontrol emosi, apalagi kalau untuk seorang leader ya, itu jadi kayak gambling nih pada saat harus lagi bikin sebuah keputusan, jadi sulit untuk bikin keputusannya harus seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, efeknya yang paling sering terjadi adalah produktivitas yang menurun. Nah, kalau kita bicara tentang produktivitas ya, mungkin teman-teman di sini sering juga dengar ungkapan bahwa you need to work smart instead of work hard. Pernah sering dengar ya yang kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau aku boleh bilang bahwa untuk kita bisa bekerja dengan pintar, aku harus bilang bahwa kita juga harus bisa bekerja dengan keras gitu. Jadi untuk bisa bekerja dengan pintar itu kita harus melewati fase bekerja keras dulu gitu ya. Supaya ketika kita sudah bekerja keras, kita tuh jadi bisa punya bayangan tentang bagaimana caranya kita harus bekerja secara produktif dan efisien gitu. Nah, productivity ini yang tadi aku ceritain gitu. Kayak misalkan at that point I have one of my team member gitu ya. Ini produktivitasnya bagus banget gitu. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga memberikan result yang bagus gitu ya untuk pekerjaannya. Tapi at some point karena dia ada kondisi yang cukup kurang baik, tiba-tiba pekerjaannya jadi menurun. Hasil pekerjaannya juga ada begitu banyak error gitu dan itu juga berpengaruh kepada result gitu. Jadi low productivity itu berpengaruh sekali. Nah, kemudian efek yang ketiga ini sebenarnya lebih ke arah komunikasi ke lingkungan ya gitu. Jadi kadang-kadang itu saya rasakan sendiri bahwa ketika saya merasakan poor mental health, it's very hard for me to communicate with another people gitu. Jadi kenapa? Karena saya in the condition where
my emotional itu juga masih unwell gitu. Jadi sulit sekali buat saya juga untuk bisa berkomunikasi. Nah, vice versa, ketika saya menemukan tim member saya nih, tim marketing saya mengalami kondisi yang kurang bagus, saya pasti akan kasih jeda dulu ke dia. Kenapa? Karena kalau saya paksa terus-terusan untuk langsung komunikasi with someone that actually emotional feelingnya juga masih belum bagus, itu nggak akan bisa gitu. Jadi biasanya yang saya selalu terapin nih ya, teman-teman juga mungkin harus terapin juga gitu, bahwa mulai ketika teman-teman menginjakkan kaki ke industri pekerjaan, ke dunia pekerjaan, saya percaya bahwa teman-teman harus bekerja keras dan juga bekerja pintar ya. Work hard and smart and work smart. Ya. Tapi saya pengen bilang ada 2 kata yang harus teman-teman ingat terus kalau kalian mau mulai masuk ke industri pekerjaan. Ini adalah 2 kata yang paling sering saya bawa dan akhirnya bisa bikin saya menjadi jauh lebih baik sekarang. 2 kata itu apa sih? 2 kata itu simple kok. Productivity and efficiency. Gitu. Jadi 2 kata ini semoga teman-teman bisa ingat terus. Kalau kita bicara tentang productivity, artinya kalian harus punya work-life balance yang bagus. Kalau memang kita jam kerja 9.6, ya sudah lakukan 9.6. Mulailah tutup laptop di atas jam 6, gitu. Hargai waktu supaya kalian bisa bekerja secara produktif. Itu kuncinya. Jadi bekerja secara produktif, maksimalkan pikiran kalian, gitu ya, untuk bisa bekerja di jam pekerjaan. Setelah itu apa sih? Setelah itu tutup laptopnya, istirahat, dan juga lakukan hal-hal yang kalian suka. Itu yang paling penting. Kemudian efisien. Nah, efisien ini juga menjadi hal yang penting nih. Jadi buat teman-teman, kalian juga harus bisa berpikir secara efisien. Artinya gini, kalau kalian sehari punya 10 task, semuanya penting nih, gitu. Mana dulu yang mau dikerjain? Nah, aku kalau boleh saran gitu ya, I can give you guys another advice untuk menggunakan project management tools. Nah, sekarang tuh banyak banget, mulai dari Asana, mulai dari Trello gitu ya. Jadi bekerja dengan efisien itu kalian jadi bekerja tahu mana dulu yang diprioritasin gitu. Jadi bukan berarti 10-10-nya tuh harus diselesaikan sekarang. Tapi caranya adalah bikin prioritas selama seminggu, kalian atur waktunya. Oke, misalkan hari Senin cuma bisa 5, berarti Selasa gue taruh 3. Besok lagi gue taruh 5, besok lagi gue taruh 6. Kayak gitu ya. Jadi buat aku bekerja pintar dan bekerja keras itu bisa, tapi ada 2 yang jangan sampai ketinggalan, productivity dan efficiency gitu. Nah, kemudian ada juga tentang for decision making nih. Wah, ini paling sering dialami oleh leader-leader ya. Biasanya kalau misalkan you guys in the condition or in a level position that you need to decide something for your team member, kalau kondisi lagi burn out, jangankan untuk bikin keputusan, untuk mikirin pekerjaan aja mungkin sulit gitu. Ini adalah efek sampingnya gitu ya. Kemudian efek samping yang lain adalah job performance yang menurun, nah ini profit ya, berpengaruh sama perusahaan gitu kan, dan juga turnover. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, emang bisa ya kondisi team member yang burnout itu berpengaruh terhadap terhadap revenue pekerjaan, revenue kantor ataupun profit kantor gitu ya? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih, turnover-nya bisa tinggi loh. Dan imagine Bapak kalau turnover-nya tinggi, berarti kita kan harus terus-terus melakukan rekrutmen dan segala macam kan. Nah, ini kan juga tidak bagus gitu. Makanya kalau teman-teman mungkin ada yang di industri people and culture ataupun HR gitu, pasti kalian akan punya matriks yang namanya reducing turnover, employee turnover. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu KPI yang harus dimiliki juga untuk bisa mereduce angka turnover dari sebuah perusahaan gitu. Jadi mental health itu kalau lagi kondisinya nggak bagus, ingat ya, nggak cuma berdampak untuk seseorang, tapi juga berdampak ke perusahaan. Jadi one day, if you guys became a leader in your company, or maybe like you are a founders of the company, please think about your mental health team members condition. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan kalian punya kinerja perusahaan. Gitu. Nah, kita udah ngomongin tadi tentang efek samping dari mental health condition. Nah, sekarang aku pengen ngebahas sedikit tentang apa sih yang biasanya menjadi penyebab dari kondisi karyawan-karyawan yang mengalami mental health gitu ya. Ada banyak sekali penyebab. Ada faktor internal, faktor eksternal yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Kita mulai dari yang mungkin saya bilang dari low level support for employees.
kadang-kadang kita akan ketemu dengan leader ataupun supervisor yang katakanlah mungkin kasarnya mungkin tidak bisa membantu juga gitu ya, maksudnya tidak bisa menolong, tidak bisa menyelesaikan obstacle-obstacle yang terjadi gitu kan. Nah, ini juga terjadi, ini juga sering terjadi gitu karena kondisi leadernya mungkin yang miskomunikasi dengan tim membernya gitu ya, kemudian tidak support juga gitu kan. Padahal seharusnya ini akan jadi pelajaran untuk teman-teman yang nantinya akan ada di kondisi sebagai leader, bahwa when you are a leader you should be able to demonstrate how to complete the task gitu kan, and then be available for any questions gitu. Jadi pastikan bahwa tim member kalian tuh punya tempat loh untuk kayak komunikasi, untuk kayak bertanya dan segala macam gitu, karena ini adalah termasuk salah satu cara untuk ngebikin bonding yang bagus dengan seorang antara leader dan juga tim membernya gitu. Nah, kemudian yang kedua, penyebabnya juga mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi performance pressure ya gitu. Artinya kadang-kadang mungkin ada beberapa perusahaan yang punya ekspektasi terhadap performance yang tinggi sekali gitu ya, atau mungkin KPI yang tidak realistik gitu kan, itu kan akan membuat pressure ya untuk team member juga gitu. Jadi biasanya hal-hal kayak begini tuh yang disebabkan oleh KPI yang tidak realistik, goals yang tidak terukur gitu. Jadi ini seputaran office management yang pada akhirnya bisa menyebabkan kondisi mental health ini gitu ya. Kemudian manager employee communication ini yang tadi aku sebutkan, ini mirip sekali dengan yang pertama gitu ya. Again, bahwa komunikasi itu menjadi sangat penting antara team member dan juga leadernya gitu. Kita nggak bisa avoid the condition bahwa istilahnya kita nggak komunikasi dengan baik gitu ya dengan tim member kita gitu. Jadi ini memang benar-benar sangat berpengaruh gitu. Kemudian ada juga tentang job insecurity. Ini mungkin terjadi di beberapa perusahaan, apalagi khususnya yang sedang mengalami pandemi situasi ya gitu ya, karena ada beberapa yang harus mengalami kondisi yang tidak secure in terms of their position gitu kan, ataupun kontrak dan segala macam, itu juga menjadi hal yang bisa jadi penyebabnya gitu. Kemudian ada juga health and safety policies, mungkin ada juga perusahaan-perusahaan yang istilahnya equipment-nya tuh nggak ke-support gitu. Nah, ini juga sebenarnya penting ya, artinya kayak kalau misalkan di beberapa perkantoran nih, misalkan kita menggunakan laptop pribadi gitu ya, itu sebenarnya kita dapat uang untuk penggunaan laptop kita sebagai aset pribadi yang digunakan oleh kantor gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya hal-hal kecil yang, I'll be very honest with you, itu sangat berdampak gitu. Bahkan dulu aku pernah kayak ngelakuin survei juga untuk company kerjasama sama HR gitu kan. Kemudian beberapa tim memberku tuh menjawab salah satu hal yang bikin mereka demotivated atau malas kerja atau hassle kerja, itu tau nggak gara-gara apa? Gara-gara laptopnya tuh lemot gitu. Jadi bener-bener kayak mungkin terkesan kayak simpel gitu ya, tapi beneran deh, kalau kalian memang pada saat itu sudah jadi leader gitu ya, kemudian kalian tahu bahwa tools ataupun equipment team member kalian kurang, kalian mesti gimana caranya ya bicara dengan tim terkait untuk bisa fasilitasin kondisi itu dan nyelesain kondisi itu. Kenapa? Karena ternyata itu sangat ngeganggu. Bahkan tim memberku sampai bilang kayak, aduh mbak ini kayak annoying banget atau apa gitu ya segala macam gitu. Tapi actually it happens to be careful with the equipment and tools juga, supaya untuk terus-terusan diperhatiin juga gitu. Nah, ini yang tadi kalau tadi kita udah ngomongin efek samping dan segala macam. Nah, sekarang kondisinya adalah kenapa sih positive mental health itu menjadi penting gitu ya di industri pekerjaan ataupun untuk kalangan teman-teman di anak kampus gitu ya. Karena yang pertama sebenarnya dengan kita punya mental health kita yang bagus, sebenarnya itu tuh bisa menjadi booster untuk diri kita untuk bisa punya daya tahan yang jauh lebih kuat. Bukan jauh lebih kuat ya, artinya kita punya resilience yang lebih adaptif gitu ya, kita jadi bisa facing a lot of challenge, dan kita jadi bisa ngeluarin challenge kita yang, jadi kita bisa ngeluarin kemampuan kita tuh secara penuh gitu. Mungkin aku tuh
mungkin kalau sekarang kan lagi masa-masa ini ya, kalau teman-teman ada yang suka nonton badminton kan sekarang lagi ini ya, lagi musim-musim High Low Open, lagi Thomas Cup juga kemarin gitu. Mungkin aku tuh paling sering gambarin kondisinya tuh adalah kalian mungkin sering sekali ngelihat kondisi atlet-atlet kita yang istilahnya oh mainnya nih nggak keluar nih, oh mainnya nih kayak kurang bagus atau apa gitu. Padahal secara skills atau kemampuan itu juga bagus. Nah, kan sebenarnya salah satu pengaruhnya juga adalah kondisi mental dan segala macam gitu. Karena kalau misalkan secara mental kita punya mental yang jauh lebih kuat gitu ya, itu pasti kita akan jadi lebih punya ketangguhan untuk kita bisa menyelesaikan banyak hal di pekerjaan dengan cukup baik gitu. Jadi punya positif mental health itu sesuatu yang harus kita jaga banget. Nah, makanya untuk kita bisa ngejaga itu semua, kita mesti tahu penyebab-penyebabnya gitu ya. Dan yang lainnya udah pasti kayak kita bisa punya rasa empati satu sama lain, kita juga akan punya kognitif dan juga social skills gitu kan. Kita juga jadi bisa lebih control our emotion gitu. Tapi sebenarnya dari semua ini, itu sebenarnya cuma satu, bahwa dengan kita punya positif mental health, kita akan punya resilience yang lebih bagus daripada kondisi yang kita lagi poor mental health banget gitu. Jadi lebih siap untuk bisa ngadepin tantangan, lebih ready untuk bisa menghadapi semua challenge gitu. Karena istilahnya ya, kalau misalkan kalian pakai contoh aja, misalkan ini kulit kalian nih, tangan sebelah kanan itu baik-baik aja misalkan, tapi tangan sebelah kiri kalian tuh lagi luka, misalkan ya. Tangan sebelah kanan normal, tapi tangan sebelah kiri kalian lagi sakit, lagi luka nih, kena silat misalkan. Kemudian tangan sebelah kanan nih yang normal, saya pukul. Sakit nggak? Nggak sakit, karena normal. Ini lagi sehat, ini lagi bagus kondisinya, dipukul kencang juga. Ya elah, cuma dipukul nggak sakit gitu kan. It didn't hurt me gitu kan, biasa gitu. Tapi sekarang imagine, kalau kalian beralih ke tangan kiri, kondisi kalian tangan kirinya tuh lagi luka, lagi habis kena silet, sakit misalnya ya, kalian cuma sentuh gini doang, nggak dipukul, nggak, cuma ditek gitu doang, sakit nggak? Sakit gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah, kalau kita pakai analogi itu, kalau kita lagi di kondisi yang sakit secara mental, itu bahaya banget untuk diri kita dan juga untuk perusahaan ya. Tapi kita nggak usah mikirin perusahaan dulu deh, kita mikirin diri kita aja dulu lebih sakit. Tapi kalau kita lagi in the positive mental health condition, ini mau dipukul kayak gimana juga nggak bakal sakit. Kita bakal bisa lebih punya resilience yang lebih bagus. Kita juga bisa lebih punya daya juang yang lebih tinggi, lebih punya ketahanan untuk menghadapi semua challenge dan segala macam gitu. Jadi for now on, please be careful with your mental health condition because it is very very important. Yes. Nah, ini yang tadi saya mau bilang nih. Coba sekarang teman-teman bayangin ya. Kalau kalian feeling good mentally and emotionally gitu ya, lebih bagus kondisi mentalnya, emosionalnya juga lebih bagus gitu. Kalian pasti approach terhadap pekerjaan itu juga kalian bisa lebih adaptif, kalian bisa lebih fleksibel, kalian bisa lebih resilient. Sekarang bayangin, kalau misalkan kondisi yang tadi lagi nggak bagus nih, yang tadi aku contoh pakai tangan kiri kena silet gitu ya, itu bahkan akan berdampak sangat negatif untuk pekerjaan kalian gitu. Jadi ini contoh sederhananya adalah pakai analogi tangan kanan sama tangan kiri gitu. Nah, sekarang nih ada masuk sesi ketiga. Ini kita ngobrolin tentang, oke, udah tahu tadi penyebabnya mental health condition itu yang buruk kayak gimana, akibatnya bakal kayak gimana, dampaknya kayak gimana, disebabkan oleh apa, udah tahu. Fakta-faktanya juga udah tahu. Sekarang kita bakalan ngobrolin tentang gimana sih to be a mental health champion gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa nyelesain nih semua masalah ini gitu ya. So, let's talk about it one by one gitu. Jadi yang aku mau bilang adalah sebentar. Yang pertama, ini maintaining mental health during our daily activities gitu ya. Jadi di beberapa perusahaan ada yang kondisinya itu saat ini sudah mulai peka, sudah mulai sadar dengan kondisi
mental health employee-nya gitu. Nah, makanya ada juga kalau kita temuin beberapa HR team ataupun PNC team, mereka tuh ada yang punya program-program untuk kayak Rage Management Education, ada juga yang punya program kayak mental health program, ada juga yang punya kayak coaching gitu one-on-one gitu. Nah, kalau kita sebagai employee nih, misalkan kita ngalamin kondisi kayak gitu, kita bisa manfaatin program tersebut dari HR gitu ya. Kita bisa manfaatin itu gitu kan. Biasanya ada juga program-program coaching. Nah, sekarang gimana nih kondisinya kalau ternyata perusahaan yang kita tempatin itu ternyata nggak punya program-program itu gitu. Nah, nanti aku akan share juga sedikit gimana caranya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kalau kita lagi ada di kondisi kayak gitu dan perusahaan ternyata sudah punya program-program yang bagus, kita mesti bisa untuk istilahnya mulai membuka diri dan mulai mau bicara gitu. Karena gini teman-teman, aku boleh bilang bahwa tidak semua orang yang kondisi mental health-nya lagi tidak bagus itu bisa bicara. Aku harus bilang kayak gitu. Jadi banyak juga yang istilahnya udah ngerasa mental health-nya itu lagi bad banget, tapi nggak bisa bilang sama siapa-siapa gitu. Jadi mungkin satu hal pertama yang kepengen aku bilang adalah kalau kalian lagi emotionally drop, lagi mentally drop, have a good rest, take a leave, close your laptop, go somewhere out gitu ya, karena kalian mesti bisa abis itu bisa bicarakan dengan orang lain gitu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi cara menarik ya gitu. Yang pertama adalah yang tadi aku bilang nih, kalau misalkan ada employer program yang khusus dari kantor atau dari kampus gitu ya, biasanya kan ada tuh, kalian bisa manfaatin itu. Nah, tapi sekarang problemnya di sini adalah gimana kalau kita secara kondisi kita sendiri ya, kita nggak siap nih untuk bisa bicara sama orang lain gitu. Nah, ini pun yang harusnya teman-teman mulai sadarin bahwa yang tadi aku bilang, have a good rest, take a break. Kalau kalian sudah take a break, kalian pasti akan bisa lebih mikir juga gitu ya, supaya kalian pada akhirnya kalian bisa bicara dengan orang yang tepat gitu ya. Nah, ini yang kedua. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata kantor kita nggak ada fasilitas itu? Di kampus kita juga mungkin nggak ada fasilitas itu, atau misalkan konseling kita juga nggak bisa gitu ya. Nah, ini yang paling penting yang biasa sering saya lakukan adalah mencari momen gitu ya, again kepada tim HR ataupun tim PNC untuk kita ajak ngobrol, atau siapapun yang menurut kalian bisa kalian ajak ngobrol. Kuncinya adalah kalian harus mengutarakan apa yang kalian rasain. Tapi again, untuk poin ini, saya harus bilang ini juga nggak gampang. Gitu, karena saya pernah juga ngerasain beberapa kondisi, bahkan tim member saya juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Kita nggak bisa, yang tadi aku bilang, we don't have a power to tell to other people about our problem. Jadi ibaratnya kayak, okay, I got a problem, atau burn out, and then ya udah, itu aku rasain aja sendiri gitu. Nah, itu yang seharusnya semoga bisa dicegah ya, karena percayalah bahwa if you find someone yang emang kalian percaya juga gitu ya, atau HR deh gitu, talk to them, karena mereka pasti akan ngedengerin gitu. Jadi jangan sungkan. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya mulai dari kalian udah take a break gitu ya. Itu sekarang mungkin menurut aku yang bisa dicoba untuk dilakukan adalah memulai komunikasi yang baik nih. Jadi misalkan if you guys have a problem with one of your team member, if you guys have a problem with your leader, try to have a good communication with them gitu. Dan abis itu mungkin kalian bisa mulai prioritasin hal-hal penting. Yang tadi aku bilang nih, biasakan untuk punya project management tools, bikin goal selama seminggu, what kind of activities that should be fixed within a week gitu ya, supaya hari-hari kalian jadi jauh lebih produktif gitu. Mulai dari pakai Asana, Trello, or whatever it is about project management tools. Ada juga sekarang juga namanya monday.com gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah lunch. Ini lunch break tuh satu hal yang mungkin kadang-kadang mungkin beberapa pekerja itu sering ngelewatin. Tapi ada juga mungkin waktu zaman aku fresh grad nih, aku mungkin boleh cerita dikit ya. After I graduate from Philosophy Universitas Indonesia, itu aku kerja di salah satu majalah lifestyle di Jakarta gitu ya, salah satu grup lifestyle magazine deh. Nah, aku tuh selalu nggak terlalu suka,
Aku nggak terlalu suka untuk menghabiskan waktu makan siang. Jadi biasanya aku tuh kalau makan siang di meja kayak cuma 10 menit, 15 menit, abis itu aku langsung balik kerja lagi gitu. Nah, mungkin itu yang aku mau bilang, don't do that. Don't do that-nya kenapa? Karena gini, momen makan siang ya, kalau kalian lagi ada di kantor aktivitasnya atau bukan WFH gitu, manfaatkanlah waktu makan siang untuk bisa bersosialisasi. This is very very important gitu ya. Nggak cuma, jadi yang paling penting satu makan siang lah ya. Udah pasti kalian harus benar-benar ya udah kalau lagi makan siang ya udah manfaatin untuk makan siang, abis itu manfaatin untuk sosialisasi sewajarnya gitu. Karena aku pernah banget ngalamin after I graduate from my universitas gitu ya, after that gitu aku tuh nggak pernah mau ngabisin waktu untuk makan siang bareng teman-teman. Aku lebih suka kayak udah deh makan siang aja sendiri di meja. Abis itu kayak kerja lagi gitu. Artinya aku tuh waktu itu mengisolasi diriku sendiri. Itu bagus nggak sih? Untuk orang-orang yang suka introvert and then don't really like to meet with another people, mungkin itu akan bagus ya. Tapi don't forget bahwa kalian mesti adaptif ketika kalian masuk ke lingkungan kerja gitu. Jadi bagus juga untuk bisa kenalan, karena kan di lingkungan kerja ada leader dan segala macam. So important untuk manfaatin pekerjaan kalian. Kemudian physical health udah pasti, nurture relationship yang tadi aku bilang. Jangan sampai kalian mengisolasi diri kalian dari lingkungan. Bersosialisasi itu penting di lingkungan pekerjaan, tapi sewajarnya aja gitu. Jadi itu yang mau aku bilangin ya. Nah, how to stay mentally healthy at work? Aku mungkin kasih kalian 3 aja gitu ya. Yang pertama, set up daily routine. Be more productive and efficient. Jangan lupa ini dua kalimat mantra yang kalian harus coba terapin semoga. Dan yang ketiga, refresh yourself. Oke? Okay? So let's go with number 1. Nah, ini tips and tricks aja, tapi semoga bisa cukup membantu untuk teman-teman. Aku biasanya ketika setiap hari mau mulai pekerjaan, itu aku selalu punya daily routine. Jadi setiap hari aku pakai Asana, aku tulis di project management toolsku jam berapa, bahkan sampai jam loh. Aku sampai tulis jam berapa aku harus selesaiin ini. Jadi aku bisa lihat dari satu hari itu, oh mana ya yang jamnya masih kosong, gue bisa nggak ya masukin yang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena aku orangnya nggak pernah sarapan, aku cuma suka minum kopi hitam doang aja tiap pagi, so I'm trying to enjoy myself every single time with a cup of coffee. Kalau kalian bisa do some morning walk, please do, karena kalau kalian udah bisa get refresh gitu, itu pasti akan lebih bagus. Dan aku sebenarnya ngebiasain stay away from my phone dulu gitu. Jadi biasanya kalau kayak aku start kerja itu jam 9, benar-benar kayak jam 9 ataupun jam 8. Tapi aku biasanya tutup handphone dulu, jadi aku fokus. Habis itu I always use the smile mantra. Jadi kayak I'm trying to make myself happy dulu, baru habis itu I'm ready to face any kind of the challenge at my office gitu. Semoga ini bisa menjadi tips and trick untuk teman-teman semua. Kemudian yang kedua, jangan lupa ini adalah 2 hal yang aku tips banget, semoga kepakai terus-terusan, yaitu more productive and efficient gitu ya. Yang pertama adalah set realistic deadline. Yang tadi aku bilang, kita ini bukan superwoman, kita ini bukan superman, kita ini bukan orang yang dalam sehari bisa nyelesain 30 task. Ya, jangan juga gitu, tapi yang realistik aja gitu. Jadi gimana sih caranya yang realistik? Biasanya saya pasti akan breakdown selama seminggu, 5 hari, apa aja fokus yang secara tim itu harus dikerjakan, itu yang biasanya saya akan tata. Jadi seimbang. Hari Senin sekian, hari Selasa sekian, Rabu sekian. Tapi kuncinya adalah trust me, we are not a superwoman, we are not a superman, and then we need to be very realistic with our deadline. Okay? Yang kedua adalah, nah ini biasanya kalau di dunia pekerjaan komunikasi lewat apa sih? Lewat email, ya kan? Makanya untuk beberapa perusahaan banyak yang sudah mengganti email menjadi Slack. Kenapa? Karena lebih produktif gitu. Nah, yang pengen aku bilang adalah gini, akan ada satu kondisi di mana kita email-emailan sama rekan kerja. Nah, kuncinya adalah gini guys, kalau misalkan kita sudah dapat email dan tektok-tektokan sudah lebih dari 3 kali tidak selesai-selesai, atau kalau saya sih sekarang 2 kali email nggak selesai-selesai, topik. Okay? What I'm gonna do is actually sit together with that person. Okay? Itu lebih efisien. Atau call aja gitu ya. Jadi buat saya adalah hindari memiliki email conversation yang terlalu panjang,
make it efisien dengan cara apa? Duduk bareng, ketemu bareng, selesaiin di tempat gitu. Jadi mulailah untuk mengganti email panjang ya, tidak produktif dengan apa sih? Dengan telepon, dengan duduk bareng, selesaikan dengan lebih cepat gitu ya. Kemudian make a list of important goals, itu yang tadi aku bilang juga. We are not a superman, so please ensure important goals-nya yang tercapai gitu kan. Nah kemudian ada juga weekly sync up. Nah ini yang saya rasakan benar-benar penting banget. Kenapa? Karena gini, kalau kita sudah ada di industri pekerjaan, terkadang tidak semua perusahaan memiliki office management yang bagus. Artinya apa? Artinya tidak semua perusahaan, saya pernah ada di perusahaan yang office manajemennya itu bad banget. Artinya apa? Artinya kayak, bukan bad banget, maksudnya tidak terlalu bagus ya, artinya kayak udah karyawan dilepas aja gitu. Nah, kalau kita ada di kondisi yang hektik, yang carut-marut, manajemen office-nya berantakan, kita mesti ambil kontrol untuk tim kita sendiri dulu dengan cara apa? Bikin weekly sync up ya, bikin weekly sync up, update tiap orang ada apa aja gitu ya. Atau kita bisa komunikasi sama our leader kayak, hey, I think we need to have a weekly sync up there every Tuesday kayak gitu. Jadi weekly sync up itu is very important, and then be on time. Nah, ini nih kata-kata yang terakhir. Saya selalu berusaha untuk on time. Saya sebenarnya kuncinya cuma satu. On time ini mungkin kata-kata yang kayaknya tuh orang Indonesia, mungkin bukan orang Indonesia ya, maksudnya sekarang orang tuh banyak banget yang kayak oke, ngaret-ngaret gitu dianggap biasa. Meeting jam 9 datangnya 9.30. Mungkin banyak yang kayak gitu. Tapi buat saya, selama saya bekerja, saya pernah tersadar satu kondisi bahwa when I'm being on time every single time, itu artinya saya menghargai waktu saya dan waktu orang lain gitu. Jadi ketika saya mau ngajak orang lain meeting, I need to appreciate their time also, right? Jadi penting banget untuk bisa on time, itu lebih saya disiplin diri dan itu karakter gitu. Jadi kalau karakter kita bagus, kita juga akan pasti punya feedback yang bagus dari employee yang lain. Jadi being on time itu bukan buat diri kita sendiri, tapi being on time itu kayak salah satu cara kita untuk menghargai waktu orang lain gitu. Yang terakhir adalah please trust yourself. Meskipun kita kerja capek, banyak target segala macam, tapi jangan lupa kayak take 5 minutes to sit down, abis itu kayak take a break, dan juga lakuin hal-hal yang kalian suka gitu. Jadi yang aku pengen bilang adalah kalau kalian punya jam kerja 96, ya udah 96. Setelah itu ngapain, atau sebelum itu ngapain, do something that you love. Baca buku 10-15 menit gitu kan, atau dengerin podcast yang seru, yang bisa nambahin wawasan kalian, atau ngelakuin yoga gitu kan. Atau juga kalau kalian suka nulis gitu ya, kalian bisa loh sekarang mulai nulis sendiri. Kayak misalkan saya, for example, aku tuh suka nulis banget gitu ya, tapi kan sekarang aku bekerja di sebagai marketing gitu, jadi aku jarang nulis. Tapi kadang-kadang aku suka pengen healing dan ngeluarin apa yang ada di pikiran aku. Akhirnya aku punya website pribadi, aku punya www.vikasylvia.com. Jadi itu sebenarnya tempat aku untuk kayak cerita, untuk kayak ngomongin banyak hal. Jadi kayak I'm trying to journal myself gitu, karena buat aku kayak kepala aku nih isinya banyak banget hal-hal yang menarik pengen aku share. Jadi gimana caranya? Ya udah tuangin aja lewat tulisan gitu. Dan yang terakhir mungkin kayak make a list untuk kayak jangan lupa ngucapin sesuatu, kayak say thank you to your mom, to your dad, ataupun untuk semua orang yang emang grateful di hidup kalian gitu. Jadi buat aku, kalau kalian emang lagi segitu mumetnya, segitu capeknya, coba deh biasain seminggu sekali atau biasain rutinitas gitu ya, untuk kayak ngelakuin banyak hal yang kalian suka gitu ya. Jadi bekerjalah dengan bukan hanya keras, tapi juga bekerjalah pintar dengan cara produktif dan efisien, and then don't forget to refresh yourself gitu. Dan kalau nanti aku tuh cuma pengen bilang gini, karena aku pernah ada di kondisi di mana aku burn out banget ya gitu. Aku cuma pengen bilang bahwa percayalah, ketika badainya sudah lewat, kalian tuh akan ngerasa jauh lebih hebat dari yang pada sebelumnya. Kalian tuh akan pasti lebih ngerasa kayak aku nih jadi orang yang beda dari yang waktu itu pernah ngalamin kondisi burn out gitu loh. Tapi yang aku mau bilang sekarang adalah kalau ada teman-teman di sini yang lagi ngalamin kondisi yang benar-benar burn out, coba ngelakuin refresh banyak hal dan segala macam, take a break gitu ya. Kenapa? Karena percayalah,
ketika badainya sudah lewat, kalian pasti akan jadi orang yang jauh lebih berbeda. Kalian pasti akan jadi orang yang apa ya, yang istilahnya jauh lebih bisa mengontrol hal-hal tersebut gitu. Jadi semoga semoga bisa dilewatin gitu kan. Terus yang terakhir mungkin aku kayak 5 menit aja gitu kan, karena udah 13.51. So toxic sama healthy environment mungkin aku juga mau kasih tahu gitu ya, tapi ini aku kasih tahu singkat aja. Jadi ini juga sebenarnya kondisinya harus teman-teman waspadai ya. Waspadai dalam arti bukan langsung ngejudge bahwa company kalian itu nggak bagus ya, tapi diwaspadai aja. Kayak pertama gini, chronic stress ataupun lack of work life balance itu kadang-kadang suka terjadi di kondisi perusahaan atau di kondisi pekerjaan yang cukup toxic gitu ya. Jadi tanda-tandanya sebenarnya kayak gimana sih, kayak work life balance-nya tuh nggak ada gitu, kayak kalian pasti sering ngeliat lemburnya tuh banyak banget, atau 1 minggu bekerja atau segala macam. Jangan langsung dijudge bahwa company-nya tersebut nggak bagus ya, tapi komunikasikan ke leader kalian bahwa hey, we need to change this culture gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini dia office gossip ataupun bullying gitu. Kalau buat aku, stay away from that condition, from that people, stay away aja. Komunikasi seadanya, tapi kayak ya udah, aku cuma pengen bilang kayak stay away aja from those kind of people gitu ya, karena ini pasti akan ada juga beberapa sering terjadi. Bad leaders udah pasti ada juga, tapi I wanna tell to you guys bahwa kalau kalian ketemu leaders yang kurang cocok, kurang bagus, bukan berarti dia nggak bagus, tapi salah satu caranya adalah you guys need to communicate with them. Inconsistent policies, misalkan ada peraturan-peraturan aneh gitu ya, misalkan nggak boleh apa, itu juga mesti diwaspadai dan dikomunikasiin. Ekspektasi yang tidak realistis gitu ya, kayak misalkan KPI yang terlalu tinggi atau apa, dan juga ada poor communication gitu. Nah, ini mungkin nanti sisanya aja, tapi I think kira-kira seperti itu gitu kan. Dan yang aku mau bilang adalah terakhir mungkin gini ya, gimana pun juga ketika kalian ada di kondisi pekerjaan atau di lingkungan kerja yang istilahnya toxic gitu ya, atau misalkan kalian ngalamin poor mental health, it doesn't mean that you need to quit your job. Okay? Ini satu hal yang penting sekali aku bilang, bahwa even though your environment is not healthy, even though your environment is bad, office gossipnya atau apa, atau manajemen, it doesn't mean that you need to quit your job gitu ya. Kenapa? Karena aku percaya bahwa as long as you can communicate it with your leaders, kasih masukan ke perusahaan, kasih masukan ke leader-leader kalian bisa turn your organization into a positive one gitu. Jadi jangan langsung berpikir bahwa, aduh environment gue toxic banget nih, I need to quit from my job gitu. Aku sebenarnya sarankan jangan langsung keluar dari perusahaan, karena it doesn't mean that you need to quit from your job. But one thing that you need to do is actually communicate everything to your leader first, and then see how their response and give the feedback, because your leader pasti akan pasti akan concern ataupun care dengan kalian. Beda cerita kalau memang sudah komunikasi tapi ternyata tidak ada perubahan gitu ya. Tapi please communicate it first with your leader or your company gitu. Semoga materinya cukup seru dan menarik. Ini langsung aku kembaliin ke Mbak Dara kali ya. Silakan Mbak Dara, thank you. Oke, wah terima kasih banyak Kak Tika atas materinya hari ini, sangat menarik nih, dan kayaknya banyak banget yang relate nih Kak sama topik hari ini, karena tadi Kak Tika juga udah menjelaskan atau menyinggung sedikit ya tentang produktivitas, terus juga demotivation, kayak yang kita tahu ya Kak, akhir-akhir ini kayaknya banyak banget nih milenial atau Gen Z gitu yang lagi ngomong gitu ya, misu-misu, aduh kayaknya demot gitu, dan ternyata tadi disinggung juga sama Kak Tika. Jadi banyak juga nih Kak yang lumayan merasa relate dengan pembicaraan kita hari ini, dengan materi dari Kak Tika hari ini. Nah mungkin sekarang boleh langsung masuk ke sesi Q&A. Kita langsung open aja nih kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lewat chat box ataupun raise hand. Tapi sebelumnya mungkin aku ingin mewakili satu pertanyaan ya Kak dari salah satu peserta yang tadi sudah bertanya
melalui direct message ke aku nih di chatbox Zoom. Jadi sebenarnya gini sih Kak, sebetulnya kita itu untuk menjalankan segala sesuatu pekerjaan atau mungkin yang masih sekolah, pekerjaan sekolah gitu ya atau kuliah gitu, itu kan kita butuh fokus nih Kak. Nah selain fokus kita juga harus memanfaatkan waktu yang ada, benar kan ya? Nah, selama menjalankan tugas-tugas tersebut mungkin ada nih salah satu teman kita yang justru merasakan, mentalnya yang sedikit terganggu gitu ya. Mungkin terganggunya dalam hal mudah, cemas, panik gitu, atau juga yang lebih parah lagi nih bisa emosional dan gampang menangis gitu, Kak. Dan salah satu case-nya itu juga mungkin saat bertemu dengan orang lain atau bahkan orang yang cukup dikagumkan gitu ya, itu akan menimbulkan kecemasan tersendiri dan mudah panik. Nah, menurut Kak Tika sendiri itu bagaimana cara mengatasinya? Terutama itu sangat mengganggu produktivitas kita juga dan juga kegiatan maupun personal maupun profesional jadi terganggu. Namun selain itu pertanyaannya adalah jadi salah satu teman kita ini nanti juga sudah memutuskan untuk ke psikolog nih Kak. Jadi kabar baiknya adalah sudah berani untuk mencari bimbingan gitu ya, seperti yang tadi Kak Tika juga jelaskan di slide yang akhir-akhir juga, ada baiknya nih untuk kita share sebenarnya apa yang kita rasakan agar ada yang mengerti gitu. Dan syukurnya teman kita yang bertanya ini juga sudah ada niat untuk bertanya ke psikolog dan seperti yang kita tahu waktu untuk sharing ke psikolog itu juga terbatas. Nah, pertanyaan keduanya Kak, mungkin bagaimana nih tips dari Kak Tika agar bisa efisien gitu saat kita ingin sharing di psikolog tersebut atas permasalahan yang tadi sudah aku jabarkan sebelumnya. Silakan Kak Tika mungkin boleh dijawab. By the way, congratulations dulu nih buat teman kita yang pada akhirnya tadi Mbak Dara bilang sudah memutuskan berani nih untuk ke psikolog ya, untuk bimbingan konseling sama psikolog. Secara psikolog kan pasti yang handal ya, yang expertnya bisa membantu kita untuk selesaiin masalah gitu. Karena sebenarnya kalau dari saya posisinya adalah I came from the employee dan juga employer perspective nih, karena saya ada di industri gitu. Jadi I felt that banget kalau tadi Mbak Dara bilang mudah menangis saat kita ketemu sama orang dan itu apa segala macam. Mungkin aku pengen bilang kali ya, kalian percaya nggak sih bahwa saya ini sekarang, saya juga masih sering ngerasain yang kayak gitu. Jadi don't feel bad. Actually kalau kalian ngerasa bahwa, apalagi saya orangnya juga cukup melankolis, quite introvert juga, very hard for me to communicate with other people. Jadi kadang-kadang ketika saya bicara, saya malah nangis dulu gitu. Jadi saya ngerti banget gimana rasanya jadi teman kita yang satu ini gitu, bener-bener I felt that banget gitu. Tapi number one that I want to share to you is actually congratulations because you already aware that you want to go to the psychologist gitu ya. Jadi ini penting banget. Semoga bisa bicara dengan expertnya gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa efisien? Karena kan waktunya juga terbatas ya gitu. Buat saya adalah ketika kalian datang ke seorang psikolog, kalian keluarin apapun yang mau kalian keluarin. Atau before you go to the psikolog tersebut, kalian bisa write on the paper first about something that you want to talk with him gitu ya, atau with her. Kalian tulis dulu apapun yang kalian mau pikirin, karena saya pernah baca bahwa ketika kita ngerasa depressed, ada banyak hal yang ada di kepala kita gitu ya. Kalian tulis. Jadi apalagi kalau kita ngerasa mau marah nih, astaga, kayak I feel angry banget about something, jangan langsung dikeluarin dulu mungkin, tapi ditulis dulu gitu. Karena ketika kalian menulis itu sama aja kalian menuangkan apa yang di kepala kalian ke medium lain gitu. Jadi number one, if you can write it down about what are you feeling before you meet with your psychologist gitu ya, please do it, silahkan ditulis dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dari kacamata, mungkin pertanyaan yang keduanya tadi ya Mbak Dara, kalau dari kacamata saya, perspektif saya nih sebagai seorang employer, kemudian sebagai juga employee juga, saya juga sebagai leader dari tim member saya juga gitu. Saya tuh selalu kasih sarannya gini ke tim saya, bahkan nggak cuma kasih saran ke tim saya, tapi kasih saran ke diri saya sendiri juga gitu. Number one, yang tadi udah saya bilang, take a break, okay? Take a break itu dalam arti bener-bener take a break ya. Jangan kayak oke, saya mau take a break, saya mau ngambil cuti gitu ya, saya mau ngambil jeda, tapi kita masih kerja. Don't do that gitu. Jadi bener-bener kayak tutup laptop, matiin email, matiin telepon, kerjaan bisa menunggu. Yang paling penting adalah take a break dulu 1-2 hari, bikin kepala kalian itu refresh. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana kalian mesti ngebersihin dulu isi kepala kalian, gitu ya. 1, 2, 3 hari untuk take a break. Habis itu yang kedua, mulai set up daily routine.
Jadi hal yang pertama tadi udah take a break, yang kedua coba deh ngelakuin daily routine yang konsisten ya, tapi ya gitu. Kenapa aku bilang konsisten? Karena penting banget, kalau nggak konsisten dikit aja kalian akan lebih jatuh lagi gitu Mbak Dara. Jadi mungkin itu dua hal yang pengen aku bilang kali ya Mbak ya. Apa namanya, write tentang apapun yang mau kalian tulis sebelum ke psikolog. Kemudian yang kedua, take a break, tutup laptop, matiin semua hal, get some fresh air. Kemudian yang ketiga, lakukan daily routine. Dan yang keempat, jangan lupa don't feel bad ketika kalian merasa jatuh gitu ya, because we are not superwoman or we are not a superman. Kita juga bisa ngerasa jatuh, jadi apa namanya, berpikir bahwa itu semua wajar, tapi yang paling penting adalah setelah kita jatuh kita harus bisa bangun lagi dengan lebih cepat gitu. Semoga membantu Mbak Dara. Oke, wah, sangat menarik ya, semoga teman kita tadi yang sudah bertanya juga mendapat jawabannya nih, karena tadi sudah, dapat nih tips dari Kak Tika juga, karena tadi pertanyaannya lebih ke gimana sih cara kita tuh bisa sharing ke psikolog nih secara efisien ya gitu ya. Karena kadang kita suka nyesel ya Kak, misalnya abis ngomong sama orang pas udah di rumah, "Duh tadi kenapa aku nggak ngomong ini ya?" Ada hal-hal yang ketinggalan gitu. Jadi boleh banget dicatat teman-teman dan, mungkin dari catatan kita itu kita jadi bisa eval lagi gitu ya Kak, mungkin kita saat baca ulang, oh kayaknya pertanyaan yang ini ada cabangnya nih, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jangan ragu untuk take a break. Karena kalau kitanya juga paksain, namanya manusia ya, kita bukan mesin, pastinya ada rasa lah untuk istirahat dulu gitu. Relate banget Kak Tika, thank you. Nah selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya dari Lili Agustianto. Mungkin mau on mic dulu atau gimana nih? Atau mungkin kita ke Kak Elvira dulu ya yang sudah resen nih kalau nggak salah aku lihat. Ya, jadi saya dulu atau Lili dulu nih, Kak? Gimana? Maaf, suara aku jelas ya. Aku di sini soalnya unstable connection, tapi kalau jelas, mungkin boleh silakan Kak Elvira terlebih dahulu. Oke, thank you, Kak. Suaranya jelas, cuman videonya macet sih, Kak. Jadi, kenalin Katika, saya Elvira. Saya ingin bertanya nih satu hal. Jadi, mungkin pendahuluan dulu ya, Kak. Saya itu awalnya saya cukup yakin gitu kalau saya orang yang profesional dalam dunia organisasi ataupun pekerjaan gitu. Dan saya itu punya idealisme bahwa ketika saya sudah mendaftarkan diri di suatu pekerjaan atau saya sudah menerima atau mengiyakan tawaran pekerjaan, itu saya akan bertanggung jawab penuh untuk pekerjaan itu, no matter apapun yang terjadi di dunia personal saya. Mau saya lagi burnout atau saya lagi ada masalah sama teman, sama keluarga dan sebagainya, saya rasa itu masalah personal tidak perlu untuk dibawa ke dunia profesional gitu, dan tidak perlu atasan saya untuk tahu tentang masalah personal saya, atau masalah personal saya pun tidak boleh berdampak gitu pada performance saya di dunia pekerjaan. Saya pikir seperti itu. Nah, tadi kawan saya ngisi pre-survey di webinar ini, kan ditanya tuh Kak, seberapa percaya diri kamu dalam untuk bisa memprioritaskan, tetap bisa persisten, tapi tetap berbaik hati pada diri sendiri. Nah, pertanyaan itu tuh bikin saya jadi mikir lagi gitu. Yang selama ini saya lakuin tuh udah benar atau ternyata saya belum cukup berbaik hati gitu pada diri saya sendiri gitu. Nah, jadi saya pengen tanya, indikator kita udah berbaik hati ke diri sendiri tuh apa sih Kak gitu. Thank you Kak. Relate banget. Kenapa? I felt that. Mungkin kayak 5 tahun saya bekerja, saya punya prinsip yang sama dengan Elvira. Gitu. Saya punya prinsip yang sama dengan Mbak Elvira. Prinsip saya adalah kalau saya bekerja, maka saya harus bisa mengindahkan hal-hal personal yang terjadi di diri saya. This is a very very great mindset, very great mindset gitu ya. Itu menurut saya mindset yang bagus untuk siapapun yang mau terjun ke dunia pekerjaan, karena dengan cara seperti itu kita bisa lebih profesional gitu. Nah, tapi akan ada satu kondisi nih Elvira gitu ya, satu kondisi di mana ketika kita punya satu masalah, maka kan itu akan menjadi akan menempati ruang tertentu di kepala kita kan. Kepala kita yang tadinya harusnya fokus dengan pekerjaan mungkin akan mengalami sedikit distraksi karena ada satu kondisi tersebut gitu kan. Nah,
gimana indikatornya bahwa prinsip kita itu salah atau tidak? Sebenarnya indikatornya adalah gini Mbak Fira. Ketika ada satu masalah yang terjadi, baik itu masalah pribadi gitu ya, misalkan katakanlah kita kita putus sama pacar gitu ya, atau kita lagi ngalamin bencana atau apa, itu kan pasti akan emotionally mempengaruhi perasaan kita gitu ya. Nah, tapi satu hal yang akan yang aku perlu bilang sama Elvira juga adalah it's good to have that kind of mindset, tapi be careful. Be careful-nya apa? Karena be careful-nya adalah ketika satu hari Elvira mulai kayak istilahnya oke, gue bisa kontrol segala macam semua permasalahan di dalam diri gue gitu, tapi akan ada satu momen sih yang aku mau bilang bahwa Elvira mungkin akan ngerasa nggak bisa kontrol itu gitu. Jadi kayaknya sebenarnya kalau dari masalah-masalah pribadi gitu ya, itu udah pasti kita disakit itu sendiri. Tapi hal-hal yang nggak bisa Mbak Elvira kontrol itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya apa sih? Office bullying, office gossip, atau misalkan kayak leader yang kurang bagus. Jadi one thing that I wanna share to you itu sebenarnya adalah faktor-faktor yang lebih relate sama pekerjaan Elvira. Jadi kalau yang tadi Elvira bilang adalah oke, kalau kita sudah masuk ke industri pekerjaan, gue mau profesional. Kita ada masalah apa di rumah, kita ada masalah apa sama orang tua, kita ada masalah apa sama temen. Ya masuk ke kantor, kita nggak boleh bawa masalah itu. That's very good mindset. Itu nggak apa-apa. Itu mindset yang bagus. Yang aku mau bilang hati-hati adalah ketika itu sudah berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Seperti apa? Office gossip, office bullying, atau misalkan leader yang kurang bagus, toxic environment, habis itu manajemen yang kurang bagus, office manajemen yang kurang bagus, peraturan-peraturan yang nggak realistik, KPI yang nggak realistik, target-target yang nggak realistik, pekerjaan yang kamu punya leader, tapi leader kamu sering marah-marahin dengan ngomong kata-kata nggak sopan atau apa, itu yang sangat akan mengganggu kondisi kamu, gitu. Tapi kalau misalkan kondisi personal, aku salut banget kalau kamu bisa membedakan urusan pribadi dan urusan pekerjaan. It's a very good mindset. Tapi be careful adalah when it goes to something that relate with your office, be careful with that, ya. Thank you, Kak. Thank you. Oke, terima kasih Elvira atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Tika atas jawabannya. Semoga sinyal aku udah aman ya, Kak Tika dan yang lainnya. Oh ya, oke, udah aman ya. Nah, selanjutnya nih tadi pertanyaan dari Lili, karena Lili mungkin masih berhalangan untuk on mic, jadi aku izin bacakan ya Lili pertanyaannya. Jadi untuk Lili bertanya tentang bagaimana cara mengendalikan mental health dalam belajar, yang dimana Lili ini mengalami disleksia Kak dalam belajar yang membuat Lili terkadang tertekan karena selalu ada nih kesalahan berulang yang diakibatkan karena disleksia yang Lili miliki seperti itu. Lili juga takut nanti berpengaruh ke karir di ke depannya. Mohon bantuan saran untuk perbaikan diri saya. Terima kasih Lili atas pertanyaannya. Silakan Kak Tika. Aku jawabnya again dari perspektif aku ya, Lili dan Mbak Dara ya, tapi buat aku suka bilang sama Lili, it's very nice job kalau misalkan, even though buat saya disleksia itu sesuatu yang semoga bisa Lili kontrol gitu, karena saya tuh sangat-sangat salut, saya tuh sangat-sangat appreciate siapapun yang istilahnya berani untuk mengungkapkan kondisi mental health yang dia alamin gitu kan. Dan buat aku Lili nggak perlu ngerasa kayak feel down because of you kamu ngerasa kamu memang ada disleksia dalam diri kamu, tapi buat aku selalu percaya bahwa orang-orang yang memiliki satu kondisi yang berbeda ya aku bilang, itu pasti punya kekuatan sendiri gitu. Kalau memang Lili lagi merasa kurang bagus gitu. Aku nggak tahu nih, biasanya kalau misalkan memang Lili tuh ada sesi konsultasi nggak sih dengan psikolognya sendiri gitu ya. Kalau ada, please do it gitu. Tapi kalau nggak ada, buat aku aku selalu bilang aku pernah ketemu sama teman-teman aku yang juga mengalami disleksia. Aku selalu bilang sama mereka bahwa kalian tuh punya kemampuan yang juga berbeda-beda loh. Nggak usah deh sama orang yang mengalami disleksia gitu ya. Kita sama orang yang lain aja, kita pasti punya kemampuan yang berbeda gitu. Dan buat aku kalau mengalami kecemasan ataupun kondisi yang juga istilahnya ngebebanin kita atau ngebebanin kondisi kita atau mengalami kecemasan dimanapun,
yang pasti sih yang pasti sih menerapkan menerapkan advice yang diberikan oleh si expert kita, misalkan dari psikolog. Tapi kalau dari sisi aku selalu percaya bahwa kepala kita itu kita yang kontrol. Kepala kita itu satu-satunya hal yang kita bisa kontrol di dalam hidup kita. We cannot even control another people's mouth. We cannot even control another people's thoughts, another people's hands. But one thing that we can control is actually our mind. Jadi kalau kita semua sebenarnya ya, kita semua nih, aku nggak pasti ke Lily, tapi kita semua lagi ngerasa cemas atau apa. Taking control, take over your mind, gitu. Ambil alih kepala kalian lagi gitu loh. Pikirin hal-hal yang emang menurut kalian, pakai mantra-mantra yang menurut kalian, oke, gue harus happy gitu. Oke, gue udah memulai cemas nih, I need to take over gitu. Jadi kalian harus punya ambil kendali dari kepala kalian. Because kalau kepala kalian udah bisa kalian ambil alih, kepala kalian jadi jauh lebih positif, itu akan berdampak dengan bagus ke seluruh organ tubuh kalian. Jadi semoga ini bisa mengatasi kecemasan ya, karena aku juga selalu ngelakuin itu. Whenever I felt anxiety in my environment, saya selalu berusaha untuk ambil alih kepala saya. Gitu. Susah sih emang, tapi harus diterapin. Semoga bisa gitu ya. Oke, terima kasih Kak Tika atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Lili tadi terjawab ya. Mungkin aku simpulkan juga sedikit, apapun kondisi kita sebenarnya sama aja. Yang penting kita nggak pernah boleh menjatuhkan diri sendiri gitu ya. Karena semuanya itu tergantung dari apa yang kita pikirkan juga. Gimana kita harus ada positive mind seperti tadi kata Kak Tika juga. Semoga membantu ya Lili dan semangat terus. Oke, lanjut nih ada pertanyaan dari Hoirul Ihsan. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana ya pengalaman Kakak dalam mengelola emosi agar tetap produktif dan tidak procrastinate terus? Padahal udah di journaling juga nih pakai to-do list. Terima kasih Kak. Oke, ini ada satu kalimat yang tadi malam aku baru baca di salah satu IG stories-nya satu brand apa gitu, aku lupa. Tapi kalimatnya mungkin cocok. Kalimatnya ada lagi. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Oke? Itu tuh nempel banget di kepala aku. Artinya apa? Artinya, tadi buat Hoirul Ihsan, mantra pertama adalah satu hal. Bener banget tadi kata salah satu brand yang semalam aku baca. Ini baru semalam, tulisannya adalah, selesai itu lebih baik daripada sempurna. Jadi, jangan berpikir sempurna dulu, yang penting selesai dulu. Tapi kenapa? Karena sempurna itu bisa sambil menyusul karena bisa diperbaiki dan sambil inovatif ya. Jadi yang paling penting ada selesai dulu. Kedua, yang tadi aku bilang, konsisten. Konsisten itu gini, Hero. Konsisten, mungkin teman-teman semua juga ya. Jadi konsisten itu bukan sesuatu yang kita bisa langsung lakukan satu hari atau semalam. Kita langsung bisa jadi orang yang konsisten. Tidak. Kenapa? Karena konsisten itu butuh disiplin. Kalian pernah dengar nggak sih bahwa kebiasaan kita itu tumbuh jika kita melakukan sesuatu secara terus-menerus minimal 22 hari. Pernah dengar nggak tuh yang kayak gitu? Pernah kan? Artinya apa? Mindset kita tuh mesti diganti. Kenapa? Karena untuk bisa konsisten, itu tidak diwujudkan dalam satu malam. Langsung kita bisa, oke, besok gue mau konsisten nih, besok gue langsung jadi orang yang konsisten. Enggak. Tapi konsisten itu butuh proses. Jadi Khairul dan teman-teman mulai hargailah proses gitu ya. Ketika Khairul misalkan sudah journaling pakai to-do list, tapi nggak bisa-bisa, mungkin baru sekali ngelakuinnya ya. Tapi ingat, proses itu butuh waktu. Jadi aku nih sekarang bisa ngelakuin hal seperti itu bukan karena aku semalam suntuk bisa jadi konsisten. Kenapa? Enggak, tapi karena setiap hari aku melakukan pola yang sama. Jadi setiap hari aku mendisiplinkan diri, aku mendisiplinkan diri. Tiap pagi itu aktivitas aku adalah tiap pagi pasti aku berusaha untuk kayak do something like a treadmill dulu pagi-pagi. Baru abis itu gue biasanya bersih-bersih rumah dulu, terus abis itu gue mulai minum kopi, gue buka laptop, gue bikin to-do list. Gitu yang tadi aku bilang. To-do list yang mungkin Khairul bisa lakukan adalah bukan to-do list 1 hari, tapi to-do list 1 minggu, 5 hari. Jadi nanti dari to-do list itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketahuan kan? Oke, berarti yang Senin gue belum selesai nih, gue besok deh. Gitu. Tapi ingat, harus juga realistik.
Ya, jadi kata kuncinya adalah pertama, selesai itu lebih baik daripada sempurna. Kemudian yang kedua, konsistensi itu butuh waktu. Konsistensi itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan semalam suntuk, tapi konsistensi itu adalah pengulangan terus-menerus, proses terus-menerus. Jadi hargailah proses dan lakukanlah proses. Ketiga, mulailah untuk melakukan to-do list selama ataupun fokus selama 1 minggu, bukan per hari gitu. Kenapa? Karena kalau 1 minggu kita akan bisa pivoting to-do list mana yang bisa kita lakukan hari ini dan besok. Yang ketiga, jangan lupa bikin yang realistik. Ya, jadi to-do list-nya viral atau teman-teman harus realistik juga. Jangan sampai dalam 1 hari bikin to-do list-nya 30 biji, yang mungkin nggak selesai, tapi bikinnya realistik pelan-pelan gitu. Semoga 4 hal ini bisa menjadi tips yang bagus ya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Tika, bener banget nih. Jadi kalau untuk konsisten itu nggak bisa kayak sulap gitu ya. Tiba-tiba aku ingin konsisten, terus tiba-tiba besok udah konsisten. Mungkin kita harus ada prosesnya nih buat to-do list, dimana mungkin dari awal bangun pagi, besok diulang lagi sama bangunnya jam segitu. Terus juga to-do listnya mungkin 3 aja, tapi di sore hari itu kita pas cek lagi, oh ternyata 3-tiganya udah selesai gitu ya Kak. Dibanding harus kita tuh banyak-banyakin to-do list gitu ya. Oke, menarik banget nih ya Hoirul, semoga terjawab, pastinya menjawab banget sih. Nah selanjutnya ada pertanyaan nih dari Iin Romadoni. Siang Kak, aku mau tanya gimana ngatur diri yang kurang konsisten dalam melakukan kegiatan meski nulis prioritas yang sudah dibuat, tapi tetap aja ditunda-tunda melulu. Oh mungkin ini sebagian udah kejawab ya Kak tadi, mungkin sebagian lagi ini yang lebih fokus ke ditunda-tundanya. Ini mungkin dari dalam dirinya nih. Mungkin gimana jawaban dari Kak Tika? Silakan Kak. Iya ya, kadang-kadang kita tuh sering banget ya nunda-nunda gitu kan. Jadi aku juga sama, by the way nggak cuma Iin aja, aku juga pribadi sering banget mikir sesuatu itu yang apa ya istilahnya ditunda-tunda gitu. Tapi buat aku kuncinya ya Iin ketika kita mau ngelakuin sesuatu tapi kita berpikir untuk ditunda-tunda, aku selalu apa ya? Aku selalu ngasih reward buat diri aku sendiri. Jadi misalkan gini Iin, jadi misalkan Iin sudah mau melakukan begitu banyak hal dalam 1 hari, misalnya, tapi kemudian, aduh masih ada besok nih, aduh masih ada besok nih, aduh masih ada besok nih, misalkan kayak gitu ya. Jadi pertama aku tuh selalu bikin apa ya, cicilan. Cicilan dalam arti gini, meskipun kayak misalkan nih untuk hari ini deh, apa hari ini harus bikin materi nih, atau hari ini harus bikin materi. Tapi biasanya tuh aku nggak langsung sekaligus langsung jadi. Tapi pertama yang aku lakukan adalah dicicil. Jadi untuk tugas-tugas yang berat, aku biasanya akan mencicil tugas tersebut gitu. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah ini sih apa namanya yang tadi aku mau bilang bahwa aku selalu ngasih reward buat diri aku sendiri. Jadi misalkan gini, ketika aku berpikir aku mau menunda sesuatu, mindset aku nih, aku harus ganti mindset aku dengan cara, aduh kayaknya gue mesti tunda besok deh karena hari ini capek banget. Nah kalau gitu langsung sekalian dipikirin, oke hari ini gue mesti ngasih reward buat diri gue sendiri dengan cara gue mau Netflixan deh 3 jam, gak mau diganggu. Ya udah, gue konsisten, disiplin. Gue mau ngasih reward buat diri gue sendiri, gue seharian ini 3 jam, gue mau Netflixan, atau gue mau, ya udah gue buka TikTok aja deh 3 jam, gue nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi besok pagi yang ditunda harus selesai gitu. Jadi ada 2 cara ya, Iin ya, semoga bisa membantu. Cara yang pertama adalah dicicil. Kalau kita tahu ada satu pekerjaan yang sifatnya besar sekali, jangan diselesaikan sekaligus, tapi dicicil gitu ya. Dicicil 1 jam. Kemudian yang kedua caranya adalah kasih reward buat diri kamu sendiri. Rewardnya dalam bentuk apapun. Mau Netflix, mau TikTok, mau ngelakuin journaling, yoga, segala macam. Tapi kasih reward buat diri kamu sendiri. Kenapa? Karena you deserve it. Oke, kamu berhak untuk dapat reward buat diri kamu sendiri. Tapi setelah kamu dapat reward, besoknya kamu harus fokus dan selesaiin sampai selesai. Gitu. Semoga nggak ketunda-tunda itu jadinya ya.
Oke, nah semangat nih Iin supaya pekerjaannya mungkin selanjutnya tidak tertunda lagi karena tadi ada beberapa cara ya selain dicicil, cicil tuh juga mungkin membantu banget. Misal hari ini males tapi setidaknya ada yang tercicil. Jadi besok kita ngeliat oh udah ada progresnya gitu. Oke, nah mungkin karena waktunya juga udah 14.20 ini pertanyaan terakhir ya dari Kania Yafnabila. Bagaimana caranya memaafkan kesalahan-kesalahan bersumber dari eksternal diri kita agar tidak terlalu mempengaruhi mental diri kita? Dari eksternal diri kita nih. Namanya Berarti siapa nih? Kania Yafnabila. Yafnabila. Boleh diulangi nggak, sayang? Bagaimana caranya untuk memaafkan kesalahan yang bersumber dari eksternal kita? Oke, ini menarik. Untuk Kania, Kania. Saya tuh ada satu statement yang saya pernah dengar dan tadi udah sempat saya ucapin bahwa gini, we cannot control what people think about us. We cannot control what people wanna tell about us. We cannot control what people mind. Gitu ya, kita nggak bisa kontrol semua orang punya pikiran. Kita nggak bisa kontrol semua orang punya kalimat, punya mulut, punya telinga. Kita nggak bisa kontrol. Itu adalah hal-hal eksternal out of our control. We cannot control that. Ya, tapi prinsipnya adalah one thing that we can control is actually our mind. Okay? So if there is something happening from external factors, whatever it is, be focused on your mind, be kind for yourself. Kalian nggak bisa kontrol orang lain punya pikiran dan punya mulut, tapi one thing that you can control is your mind. One thing that you can control is change your mind. Misalkan satu kampus atau satu kantor ngomongin hal yang buruk tentang kalian. Tapi that is not true. Misalkan ya, itu nggak benar misalkan. Kalau itu nggak benar, then why do you need to think about other people? Ingat aja bahwa kalian itu kita itu hidup dari tangan kita sendiri juga. Kita nggak ada utang apapun sama orang lain, oke? Apalagi kalau itu nggak benar. Jadi jangan buang-buang waktu untuk mikirin apa kata orang yang nggak benar tentang kita. Fokus sama our future, fokus sama kemampuan kita, fokus sama prestasi kita. Bullshit with whatever people think about us. Apalagi kalau itu nggak benar. Gitu. Aku pernah ada di kondisi yang sama dan aku pernah dikasih tahu sama temanku bahwa haters gonna hate, oke? Dan kita nggak bakal bisa kontrol mereka. Tapi balas semuanya. Oh, satu lagi, jangan pernah membalas itu atau jangan pernah kamu mau ngelakuin sesuatu karena kamu mau ngebuktiin itu untuk orang lain. Do not ever do something just because you want to prove for another people. Karena you don't have any responsibility to prove something on your life to other people. If you want to do something, prove it only for yourself, not for other people. Gitu. Semoga bisa ngebantu ya. Diabaikan aja pokoknya kalau ada kalimat-kalimat yang nggak benar. Dan nggak perlu ngebuktiin apapun sama orang lain. Karena yang tadi aku bilang, the one and only thing that you need to prove is about yourself. You don't have any responsibility to prove to any other people. Yeah. Wah, menarik banget, bener banget ya teman-teman. Karena balik lagi nih mungkin nyambung ke pertanyaan yang dijawab sama Katika sebelumnya juga, yang bisa kontrol kita itu sebenarnya dari kepala kita juga. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk mendengar kata-kata orang, itu bisa mempengaruhi mental kita. Tapi kalau kita memilih untuk hirauin aja lah gitu kan, toh yang tahu diri kita tuh ya kita sendiri. Gimana baiknya kita itu kita yang tahu. Jadi mungkin mungkin kalau ada orang yang mengkritik membangun itu bolehlah ya kita ambil, tapi kalau udah jatuhnya menjatuhkan atau ungkit-ungkit kesalahan gitu yang membuat kita jadi menyalahkan diri sendiri, mungkin dilupakan aja gitu ya. Oh, mungkin tadi ada satu pertanyaan nih Kak yang aku keskip, mungkin masih sempet ya kita jawab satu pertanyaan lagi nih dari Retno Atskia Sufi Utami. Ini mungkin terakhir ya teman-teman. Jadi Retno bertanya bagaimana caranya agar selalu memiliki semangat dalam menjalani aktivitas di setiap harinya. Karena saya setiap membuat jadwal aktivitas di malam hari dan paginya pasti nggak selalu semangat jalanin aktivitas yang sudah dibuat. Pada akhirnya nggak produktif. Sorry Mbak Dara. Could you repeat one more time, please?
Oke, sure Kak. Jadi dari Kak Retno Atskia nih pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana caranya agar selalu memiliki semangat dalam menjalani aktivitas di setiap harinya? Karena Retno ini setiap membuat jadwal aktivitas di malam hari, pasti paginya itu nggak selalu bersemangat gitu. Dan gimana? Dan akhirnya jadi nggak produktif gitu. Nah, kira-kira gimana nih cara atau tips dari Kak Tika? Oke. Ini habit yang bagus nih. Namanya dari Mbak Retno ya. Retno bagus banget. Tadi aku dengar kamu udah bikin to-do list dari malam-malam ya. Tapi masalahnya besok paginya nggak semangat ya. Satu hal yang aku mau bilang, congratulations, karena kamu udah melakukan satu step bagus banget, yaitu bikin to-do list malam harinya. This is very good thing, gitu ya. Karena buat saya aja masih ngelakuinnya pagi-pagi. Tapi kalau kita bisa ngelakuin to-do list untuk besok pagi itu dari malamnya, which is itu adalah hal yang sangat bagus. Nah, besok paginya nih, misalkan kalian jadi nggak semangat, biasanya yang saya lakukan adalah gini, saya selalu menghargai semua aspek penting yang terjadi ketika pagi hari datang. Saya tuh selalu menghargai bagaimana universe memberikan spirit setiap pagi. Gitu. Itu adalah cara saya untuk bisa menghargai alam. Cara saya untuk bisa menghargai universe adalah dengan mengapresiasi hembusan udara pagi setiap harinya. Gitu. Jadi saya tuh setiap pagi selalu berusaha, saya blessing dulu, saya ngerasa blessed dulu, saya ngerasa terberkati dulu sama Tuhan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi segala macam bentuk yang terjadi di pagi hari. Kita buka jendela pagi hari, ngelihat tanaman di pagi hari aja, itu salah satu apresiasi penting yang akan bisa mengubah mindset kita sepanjang satu hari tersebut. Jadi kuncinya adalah ketika kita bangun pagi, gitu ya, 30 menit pertama itu sangat penting, sangat menentukan. Hati-hati, jangan pernah buka handphone pagi-pagi ketika bangun tidur, karena itu random loh, ya. Random artinya apa? Kalau kita pagi-pagi buka handphone, kita nggak tahu ada WhatsApp masuk, mood kita langsung keganggu, bener nggak? Ya. Tapi yang aku mau saranin adalah ketika pagi hari, ya kan, kalau aku ya, aku selalu berusaha untuk menghargai alam, menghargai apa yang sudah Tuhan berikan buat aku dengan berbagai macam cara. Karena aku muslim, mungkin aku ibadah gitu ya. Tapi kemudian yang kedua adalah aku selalu menghargai semua hembusan udara pagi. Itu enak banget. Jadi kalian mesti nyobain ini ya. Pagi-pagi buka jendela, lihat tanaman, siram tanaman, itu bagus banget buat healing ya. Mulai hargain itu. Yang ketiga, biasanya adalah aku ngelakuin apa yang aku suka. Aku sukanya apa sih? Minum kopi, ya udah, I'll do that gitu. Dan aku suka banget baca jurnal pagi-pagi. Aku suka banget baca buku pagi-pagi. Tapi yang paling penting adalah buat Retno dan buat semua teman-teman, 30 menit pertama ketika kita bangun di pagi hari itu sangat menentukan. Jadi stay away from your phone, do something yang lebih melibatkan diri kita dengan alam. Ya, mulai balik lagi ke alam, mulai cintai alam, mulai berterima kasih terhadap apa yang sudah kita punya. Karena kalau kita sudah bisa ngelakuin itu, kita akan selalu ngerasa terberkati. Gitu. Itu mungkin hal yang klise dan sepele, tapi itu selalu aku lakuin setiap pagi. Gitu. Jadi mood aku tuh setiap pagi selalu bagus, selalu bisa aku kontrol. Caranya kayak gitu. Semoga ngejawab ya. Oke, terima kasih Kak Tika, sangat menjawab nih. Jadi mungkin habit-nya tadi udah oke banget, dari malam mungkin kita bisa list down, jadi kita bisa inget nih di paginya, oh semalam yang udah aku list tuh ini aja, jadi bisa kita lihat lagi, mungkin ada yang mau ditambah dan dikurang. Dan untuk semangat tadi, kita juga bisa memotivasi diri sendiri nih teman-teman, dan kita ingat mungkin goals-nya ya, ini kalau misalnya to-do list hari ini selesai tuh, nanti aku akan mendapatkan ini gitu. Mungkin hal terkecilnya dan yang langkah awal itu dari diri sendiri, award-nya sendiri gitu. Nah, oke deh teman-teman, karena waktunya juga terbatas, mungkin pertanyaan dari Retno tadi merupakan pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi Q&A pada masterclass hari ini. Oke, thank you teman-teman, dan terima kasih juga Kak Tika atas materinya yang sangat menarik pada hari ini. Mungkin sebagai penutup dari Kak Tika, ada pesan atau motivasi untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini? Apa ya? Aduh, banyak banget nih, tapi aku cuma pilihin satu aja kali ya. Yang paling penting adalah dimanapun kita ketika kita sekarang masih ada di dunia kampus, kemudian kita mau masuk ke dunia pekerjaan, yang satu learning yang saya pada akhirnya sekarang pelajarin adalah we are not a superwoman or we are not a superman gitu ya. So please
please give a reward for yourself first, and then do, and apa ya, work-life balance, it is very important for everyone here gitu. Jadi bekerja keras, bekerja pintar, dan jangan lupa 2 mantra, productivity and efficiency gitu. Jadi be productive, be efficient, work not only hard but also smart gitu. Work-life balance gitu. Jadi yang paling penting adalah hal-hal kayak gitu. Semoga bisa lebih resilient untuk menghadapi dunia pekerjaan, dan semoga bisa lebih adaptif, lebih fleksibel, dan yang pasti bisa lebih lebih tangguh lah untuk ngadepin semua kondisi. Good luck ya semuanya. Thank you so much for having me for today's session ya.